Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Mubarok dari kelas 1 CTLM dengan NIM P27903133126. Kali ini akan bahas tentang Atomic Observation Spectrophotometry atau AS. Definisinya, spektrofotometri serapan atom atau AS adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metalit yang berdasarkan pada penyerapan observasi radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. Lalu ada cara penggunaan secara proanalitik yang ada pertama ada pembuatan standar, ada preparasi sampel, lalu ada standar dan sampel disaring dengan searing filter. Lalu cara penggunaan AS secara analitik, yang pertama dimasukkan belangko, yang kedua dimasukkan belangko untuk meluruskan kurva, yang ketiga dimasukkan sampel 1 hingga kurva naik dan belok baru dilakukan pengukuran. Yang keempat dimasukkan belangko kembali dan dilakukan pengukuran kembali. Yang kelima setelah pengukuran selesai data dapat diperoleh. Lalu cara penggunaan AS secara analitik, apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit. Api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan. Lalu main unitas, kemudian kompresor, setelah itu dodging dan terakhir gas. Cara penggunaan AS pasca analitik. Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan PMI, pencantuman nilai rujukan atau batas baku mutu, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan. Bagian-bagian AS ada apa aja sih? Yang pertama ada hollow cathode cup lamp. Ini adalah lampu katoda. Lalu yang kedua ada copper untuk membedakan radiasi yang berasal dari lampu. Lalu yang ketiga ada photocell untuk pada AS berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya. Lalu ada burner untuk campuran gas. Lalu ada monokrometer, ada untuk mengisolasi sebuah resonansi. Yang kelima ada focusing convex lens, ini adalah lensa fokus untuk memfokuskan sinar terkolimasi. Lalu ada detektor yang digunakan dalam AS adalah photometer tube yang jauh lebih peka daripada phototube. Lalu cara kalibrasi AS adalah dengan larutan standar yang diketahui konsentrasinya, lalu hukum Lambert-Beer. Selain itu, kalibrasi juga melibatkan penentuan kepekaan, presisi pengukuran, dan penggulangan interpretasi. Ada troubleshooting AS, ada apa aja sih? Ada interferensi matriks, ada interferensi kimia, ada interferensi ionisasi. Lalu ada troubleshooting AS, interferensi spektral, ada gangguan sentral. Lalu pembacaan datanya, AS melibatkan pengukuran observasi sampel pada panjang gelombang yang spesifik. Kemudian dibuat grafik pada AS, umum pencatatan hasil analisis memakai sistem digital atau dapat dipakai recorder. Lalu ada inductively coupled plasma. Definisi ICP inductively coupled plasma adalah metode analisis yang didasarkan pada ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar. Cara penggunaan ICP adalah preparasi sampel, introduksi sampel, dan pengukuran. Cara penggunaannya lalu ada keuntungan dan keterbatasan. Bagian-bagian AS ada radiofrekuensi generator, pengangkut nebulizer, pompa peristaltik pump, saluran air pren, saluran air drain, obor torch, ada generator frekuensi radio. Lalu ada transfer optik, microprocessor detektor, komputer, dan prosesor. Kalibrasinya, matikan plasma, nyalakan pendingin air. Dari halaman beranda ICP, pilih instrumen kalibrasi dan di bawah judul. Lalu kalibrasi instrumen, selesaikan kalibrasi detektor, nyalakan plasma, bersihkan polikromator, dan munculnya selama 20 menit. Pembersihan dapat dijadikan saat suhu instrumen stabil. Lalu kalibrasi instrumennya, menyesuaikan sistem. Lalu aspirasi larutan kalibrasi radial default. Troubleshootingnya ada pada meliputi presisi yang buruk, carryover drift, batas deteksi yang menurun, dan ketidakakuratan. Pembacaan hasilnya, hasil data ICP memperhatikan konsentrasi unsur dalam sampel. Proses analisis ICP melibatkan pengumpulan data dari masing-masing cuplikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.